Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Robuan. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan perkuliahan saya dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara adalah salah satu mata kuliah yang memiliki bobot 4 SKS. Merupakan mata kuliah dengan syarat telah lulus ilmu negara, pengantar ilmu hukum, dan pengantar hukum Indonesia. Hukum Tata Negara juga merupakan mata kuliah wajib yang menjadi syarat untuk mendapatkan mata kuliah berikutnya seperti hukum pemerintahan daerah dan hukum konstitusi acara MK dan mata kuliah hukum lainnya. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan mengenai hukum tata negara itu sendiri. Hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang membahas dan mengkaji mengenai ketatanegaraan, antara lain mengenai perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, ilmu negara dan ilmu politik, konstitusi, kelembagaan negara, sistem pemerintahan, otonomi daerah juga merupakan bagian dari pembahasan dalam ilmu mata kuliah hukum tata negara ini, kepartaian dan pemilu, dan sebagainya. Melalui pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisa problema ketatanegaraan berdasarkan teori dan praktik, serta berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum Republik Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum tata negara ialah mahasiswa mampu memahami hukum tata negara di Indonesia, antara lain mengenai sejarah, latar belakang, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dan mampu memahami bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan negara, serta memahami tentang sistem parlemen, sistem pemilu, sistem kepartaian, dan yang terakhir memahami mengenai dinamika demokrasi Indonesia. Materi pembelajaran pada hukum tata negara yakni antara lain, pertama adalah pengantar hukum tata negara, yang kemudian keduanya adalah hubungan antara hukum tata negara dan ilmu negara, ilmu politik dan hukum administrasi negara, sumber hukum tata negara, beberapa penafsiran dalam hukum tata negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, konsep negara hukum, teori konstitusi, sejarah ketatanegaraan Indonesia, beberapa organ negara beserta fungsinya dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan daerah, konsep dan perkembangan hak asasi manusia, dan kewarganegaraan, partai politik, dan yang terakhir adalah membahas mengenai pemilihan umum. Sistem pembelajaran yang saya gunakan masih menggunakan hybrid, yaitu masih menggunakan luring dan daring. Metode pengumpulan tugas semuanya saya gunakan menerapkan yaitu Edlink pada siakat yang digunakan di Universitas Bangka Belitung, termasuk juga menggunakan kuis dalam Edlink tersebut. Metode pembelajaran yang saya gunakan apabila dalam luar jaringan yaitu dengan cara ceramah. Yang pertama, memang ceramah ini merupakan interaksi personal saya dengan mahasiswa, sehingga dengan metode ceramah ini akan ada pembahasan lebih lanjut, akan ada diskusi, dan akan ada hal-hal yang bisa membahas tentang materi-materi dalam hukum tata negara itu sendiri. Yang kedua yaitu diskusi. Di sini saya akan memberikan studi kasus terkait dengan fenomena HTN yang terbarukan, di mana kita ketahui bahwa tahun 2024 nanti kita akan menjalani pemilihan umum, sehingga fenomena-fenomena hukum tata negara dan fenomena-fenomena politik di dalamnya itu sangat banyak. Di dalam metode pembelajaran diskusi ini saya akan melemparkan beberapa kasus yang nantinya akan dibahas bersama, yang nantinya akan dikaji bersama, dan nanti juga saya akan ikut membahas di sini beserta dengan pemahaman dari mahasiswa. Terakhir, saya akan memberikan kuis kepada mahasiswa sebagai feedback pembahasan mata kuliah hukum tata negara yang saya ampu ini. Persiapan materi perkuliahan, yang pertama saya akan menyiapkan beberapa PPT atau slide, yang kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa jurnal yang sangat tepat, yang sangat krusial terhadap pembahasan hukum tata negara ini. Kemudian juga ada beberapa sumber referensi buku dan sumber referensi internet yang akan saya serahkan kepada mahasiswa, yang akan saya tampilkan, dan beberapa juga saya akan menyampaikan beberapa case kasus baik di media cetak maupun di dunia online. Hal ini merupakan sebagai dasar dalam pembahasan hukum tata negara yang akan kita bahas bersama di dalam perkuliahan. Sistem penilaian yang saya gunakan yaitu tugas individu. Tugas individu ini bobotnya 20%. Kemudian karena di Universitas Bangka Belitung ada mental, moral, dan intelektual, ini juga menjadi bobot penilaian dengan beban sebanyak 10%. Ujian tengah semester itu memberikan penilaian sebanyak 25%, dan ujian akhir semester ini tertinggi yaitu 45%. Demikian mata kuliah saya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mana materinya yaitu sistem pemerintahan dan membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan di beberapa negara. Mungkin saya akan lebih fokus kepada sistem pemerintahan Indonesia karena kita bicara tentang hukum tata negara di Republik Indonesia. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keluarga kita masing-masing. Berdoa di persilakan. Sudah selesai. Baik, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan coba memberikan kuis dulu. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak cabang kekuasaan yang ada di negara itu apa saja? Dari siapa? Mencetus teori. Yang tahu silakan. Oke, ya silakan banyak. Siapa namanya? Sebutkan namanya dan linknya. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Desi Azikawati Jungsi dengan NIM 4012111046. Jadi cabang-cabang kekuasaan yang ada di sini ada teori Montesquieu. Ada 3. Yang pertama eksekutif, lembaga eksekutif, yang kemudian lembaga legislatif, dan yang ketiga ada lembaga yudikatif. Yang dimana eksekutif ini adalah pelaksana undang-undang. Kemudian legislatif adalah pengawas. Legislatif adalah pembuat undang-undang. Dan terakhir itu yudikatif itu adalah pengawas pelaksanaan dari undang-undang itu sendiri. Oke, terima kasih. Baik. Memang ya kalau kita lihat cabang kekuasaan itu terdapat 3. Ini merupakan teori klasik yang dicetuskan oleh Montesquieu. Teori ini disebut sebagai trias politika. Nah, sistem pemerintahan adalah bagaimana membangun mengenai sistem dari ketiga cabang kekuasaan ini. Pola hubungan cabang-cabang kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam sistem pemerintahan di dunia ini kita kenal ada 2 sistem pemerintahan yang paling dominan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana yang diterapkan oleh negara Indonesia. Dan yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer, sebagaimana diterapkan oleh negara-negara seperti Inggris, seperti Malaysia dan negara lainnya. Nah, di depan kalian saya membuat slide ada 2 sistem pemerintahan beserta indikator-indikatornya. Mengenai sistem pemerintahan ini, ada beberapa referensi yang banyak membahas tentang sistem pemerintahan ini. Kalian nanti bisa membaca buku dari Profesor Jimli Asidik, di situ tentang pokok-pokok hukum tata negara. Di sana sudah membahas secara detail tentang sistem pemerintahan. Ada juga tentang konsolidasi lembaga negara punyanya Jimli Asidiki dan buku-buku lainnya. Di beberapa jurnal juga sudah banyak membahas tentang sistem pemerintahan. Salah satu yang jurnal saya buat itu adalah jurnal yang dengan judul Redistribusi Kekuasaan Negara Pasca Amandemen. Itu terbit pada 2018. Nah, jurnal itu juga bisa menjadi referensi teman-teman untuk membahas mengenai sistem pemerintahan. Baik, yang pertama di sini ada sistem pemerintahan presidensial. Kita ketahui dalam sistem pemerintahan presidensial itu dominasi kekuasaan itu berada di tangan presiden. Presiden sebagai kepala negara dan presiden juga sebagai kepala pemerintahan. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu terpisah. Kepala negara itu dipegang oleh raja, ratu, kaisar, sultan, dan lain sebagainya, tergantung nomenklatur yang disebutkan dalam konstitusinya. Namun kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer itu dipimpin oleh perdana menteri. Di sini ada dualisme dalam memegang kekuasaan negara, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu terpisah. Kemudian yang kedua, dalam sistem pemerintahan presidensial dikenal adanya pemisahan kekuasaan atau separation of power. Coba sekarang saya ingin tanya, kira-kira cabang-cabang kekuasaan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Desi, untuk di Indonesia ada yang tahu nggak cabang kekuasaannya apa dan siapa saja yang memegang cabang kekuasaan itu berdasarkan konstitusi kita? Silakan. Ada yang tahu? Dari language? Ada yang coba saya uraikan dulu. Cabang kekuasaan eksekutif siapa? Presiden. Oke, cabang kekuasaan legislatif? DPR. Ada yang MPR, ada yang DPR, ada yang DPR. Cabang kekuasaan yudikatif? Lembaga peradilan. Siapa saja? Mahkamah Agung, Konstitusi. Dan Konstitusi. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan eksekutif ini berada di tangan presiden. Hal ini termaktub di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian untuk kekuasaan ini ya, eksekutif itu ada di pasal 4 ayat 1. Di sini adalah presiden.
kemudian kekuasaan legislatif. Meskipun kalau kita bicara tentang kekuasaan legislatif ini nanti akan bicara tentang kameralisme, tentang bagaimana pola kamar di dalam parlemen sebuah negara. Tetapi perlu diingat, secara prinsip kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Ini berdasarkan basisnya adalah teori trias politika yang diteruskan oleh Montesquieu tadi. Nah, kekuasaan legislatif ini kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar kita ada di pasal 20 ayat 1. Di sini berbunyi bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kekuasaan legislatif ada di tangan DPR di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif secara teoritis adalah kekuasaan yang menegakkan undang-undang, yang menegakkan hukum. Nah, di dalam kekuasaan legislatif yudikatif ini atau kita kenal dengan kekuasaan kehakiman, ini di dalam Undang-Undang Dasar kita ada di pasal 20 ayat 2, di mana kekuasaan kehakiman itu dipegang oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Itu ada peradilan negeri, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, beserta satu mahkamah konstitusi. Jadi ada dua kekuasaan di kekuasaan legislatif. Oke, ketiga cabang kekuasaan ini ditambah beberapa lembaga negara yang diatur juga di dalam konstitusi, meskipun tidak jelas disebutkan bahwa merupakan cabang kekuasaan mana, tapi kita bisa melihatnya bahwa lembaga-lembaga tersebut masuk ke dalam indikator cabang kekuasaan yang mana, meskipun bukan pemegangnya. Itu semua dibentuk sedemikian rupa dalam wujud checks, saling mengawasi dan balance, saling mengimbangi. Karena dasarnya adalah pemisahan, bukan pembagian. Kalau dia pembagian sebagaimana parlementer, itu nanti akan dibagi kekuasaan. Itu berarti ada yang supreme kekuasaannya, yaitu parlemen itu sendiri. Nah, yang keempat adalah impeachment proses. Impeachment proses ini adalah pemakzulan presiden. Maksudnya di sini bagaimana skema atau skenario dalam pemberhentian seorang presiden. Tadi di muka saya jelaskan bahwa presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berarti dominasi kekuasaan di dalam sistem pemerintahan presiden itu ada di tangan presiden. Oleh karena itu, pemakzulan atau pemberhentian presiden itu juga harus memiliki skenario yang secara konstitusional dibangun secara jelas dan nyata. Harus memiliki indikator pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan agar presiden di sana tetap berada pada marwahnya, bukan sebagai kekuasaan yang dominan, bukan sebagai kekuasaan terpuncak atau puncak. Impeachment proses ini di dalam Undang-Undang Dasar kita diatur dalam pasal 7B. Ini akan melibatkan dua cabang kekuasaan. Yang pertama melibatkan DPR, kemudian melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang terakhir nanti akan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau di parlementer cukup mengurangkan mosi tidak percaya dari parlemen. Jadi Perdana Menteri di sana bisa diberhentikan dengan cara parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban Perdana Menteri kepada parlemen, dan apabila pertanggungjawaban tersebut tidak diterima oleh parlemen, maka parlemen dapat memberhentikan Perdana Menteri. Nah, ini jelas dalam sistem pemerintahan parlementer itu menegaskan adanya supremasi parlemen. Parlemen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini eksekutif atau Perdana Menterinya. Nah, mengapa parlemen dapat memberhentikan Perdana Menteri? Paling dasarnya, kalau kita lihat, kepala pemerintahan itu diangkat oleh kepala negara dan ini merupakan bagian dari parlemen. Jadi, Perdana Menteri itu merupakan bagian dari parlemen. Biasanya di partai-partai yang mayoritas menang di pemilu sebelumnya, itu yang diangkat dari Perdana Menteri. Nah, menteri-menteri juga merupakan anggota parlemen. Menarik yang di sistem pemerintahan parlementer, eksekutif itu bisa dikatakan merupakan bagian dari parlemen yang terpisahkan. Beda halnya dengan presidensial, di mana presiden itu tidak dapat membubarkan parlemen dan presiden itu memiliki legitimasi yang kuat. Bahkan presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh parlemen. Nah, kemudian berikutnya ada masa jabatan presiden yang pasti, fixed term. Sebenarnya ini merupakan cara dalam sistem pemerintahan presidensial membangun dinamika ketatanegaraan itu agar presiden itu ada pergantiannya sebagaimana sistem bentuk negara atau bentuk pemerintahan republik. Kita ketahui 32 tahun kita terjebak di dalam masa jabatan presiden yang tidak pasti, yaitu di era Soeharto. Sebelumnya di era Soekarno pun demikian.
kita terjebak dalam masa jabatan presiden yang tidak pasti. Padahal ketika kita merdeka, kita sudah menegaskan bahwa kita menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Setelah ada masa jabatan presiden yang pasti atau fixed term tadi, maka masa jabatan itu dibatasi. Tidak hanya masa jabatan yang dibatasi 5 tahunan, tetapi dalam pemilihannya itu juga ada 2 kali masa jabatan. Ini semua ada diatur di pasal 7. Pasal 6 dan pasal 7. Kemudian masalah presiden mengangkat para menteri sebagai pembantunya atau sebagai bawahannya, itu juga dia bukan oleh presiden. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, menteri merupakan bagian dari parlemen. Tapi kalau dalam sistem pemerintahan presidensial, presidenlah yang menunjuk para menteri, dan menteri-menteri itu harus tunduk pada presiden. Ada kutip di sini, menteri itu merupakan pembantu presiden. Di Undang-Undang Dasar kita tentang menteri itu ada di pasal 17. Nah, kementerian. Nanti di bawahnya ada supremasi konstitusi. Konstitusi berada pada tataran tertinggi. Sebenarnya ini merupakan tindak lanjut daripada supremation of law. Supremasi konstitusi di sini maksudnya adalah bagaimana kekuasaan lembaga negara, dalam hal ini ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu semua merupakan bawahan dari konstitusi. Itu semua harus mengikuti apa arahan daripada konstitusi. Mereka semua berjalan, mereka semua bertugas dan berfungsi atas dasar konstitusi. Dan tidak ada kekuasaan di atas pada konstitusi itu sendiri. Ini pun sebenarnya sama dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun kenapa parlementer tidak menyebutkan ada supremasi konstitusi? Karena the mother of the parliamentary system, yaitu Inggris, itu negara dengan tradisi full common law system. Mereka tidak terlalu menggunakan peraturan yang tertulis. Meskipun di dalam negara Inggris sendiri itu ada beberapa aturan-aturan yang tertulis yang hingga kini masih digunakan. Kalau kita ingat masih ada Magna Carta, masih ada Petition of Right, masih ada Bill of Right, ada Parliamentary Act dan lain-lain. Nah, tetapi di presidensial rata-rata menggunakan civil system, jadi mereka lebih menerapkan konstitusi yang tertulis dan termasuk juga Amerika Serikat. Terakhir, ada eksekutif tanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Ini merupakan arahan daripada wujud pemilihan presiden itu sendiri, yaitu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Berbeda dengan parlementer, bahwa kepala pemerintahan itu dapat diberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Ini apabila mosi tidak percaya dikuatkan oleh parlemen, kemudian perdana menteri dapat mengadu kepada kepala negara. Apabila kepala negara setuju dengan pendapat dari perdana menteri, maka perdana menteri tersebut dapat mengajukan pembubaran terhadap parlemen. Dan apabila kepala negara setuju, parlemenlah yang dibubarkan. Nah, ini ada juga sebenarnya skema check and balance dalam sistem pemerintahan parlementer antara cabang-cabang kekuasaan itu, tapi polanya yang berbeda. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, nanti saya akan memberikan tugas. Tugasnya akan saya share di Katwin, di siakat kita. Mohon tugas itu diselesaikan sampai dengan besok lusa. Boleh dikerjakannya, nggak harus pada jam perkuliahan atau pada masa perkuliahan. Kalian boleh mengerjakannya malam. Saya akan open terus dalam 48 jam dari sekarang. Tugas-tugas itu tidak lepas daripada materi kita hari ini, yaitu tentang sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintahan parlementer. Baik ya, demikian kuliah dari saya tentang sistem pemerintahan pertemuan 12 hukum tata negara semester 2. Apabila saya ada salah kata, saya minta